saat kita sedang galau, di saat kita sedang risau. Nah, coba tuh kita tadabburi, kita renungi surah Ad-Duha. Itu surah Ad-Duha kandungannya penuh dengan motivasi. Kita lihat surah Ad-Duha dari urutan pertama sampai dengan selesai, itu semuanya isinya penuh dengan motivasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, coba kita perhatikan. Kita lihat surah Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai dengan selesai. Nah, ini ayat Ad-Duha diturunkan di saat Nabi sedang galau berat, di saat Nabi sedang gak pede, di saat Nabi lagi sedih, bahkan di saat Nabi hampir saja putus asa. Kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi galau? Kenapa Nabi hampir putus asa? Karena sudah 6 bulan lamanya Nabi tak bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi tak lagi menerima wahyu. Nah, coba kita bayangkan saudara-saudaraku, 6 bulan lamanya kita tak bertemu lagi dengan si doi. 6 bulan lamanya WA kita nggak dibalas sama si doi. 6 bulan lamanya WA kita nggak dibaca-baca sama si doi. Gimana tuh galau? Kita bayangkan saudara-saudaraku, begitulah yang dirasakan oleh Nabi. 6 bulan tidak bertemu dengan kekasihnya, 6 bulan tidak dapat pesan dari kekasihnya. Kalau kita 2 atau 3 hari aja udah galau, pesan kita nggak dibaca, nggak dibalas sama si doi, itu galau berarti. Begitu yang dirasakan Nabi, dia galau, dia sedih, Nabi hampir putus asa. Namun setelah 6 bulan Nabi merasakan kegalauan ini, setelah 6 bulan Nabi merasakan kesedihan ini, maka diturunkan oleh Allah surah Ad-Duha. Apa kata Allah? Wadduha wal-laili idza saja. Dan demi pagi yang terang menderang, wal-laili idza saja, dan demi malam yang sudah sunyi, yang sudah senyap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkan hambanya dan tidak pernah membenci hambanya. Nah, inilah ayat buat kita yang sedang lagi galau, yang sedang risau, yang sedang patah hati. Jangan pernah putus asa. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah tidak pernah membenci hambanya. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah nggak ridho banget saya jadi orang benar. Apa sih yang Allah kepingin dari saya? Semua sudah saya lakukan, tapi kok nggak ada perubahan. Tapi kok saya begini-gini aja terus-terusan. Maka jawabannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Allah itu tidak pernah membencimu. Nah, kalau ada juga yang mengatakan, kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa nggak mau ijabah doa saya? Dan kenapa terus-terusan saya menjadi orang yang mengeluh? Maka jawabannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, Allah panggil kita hamba. Nah, itu panggilan lembut Allah kepada kita. Kalau seandainya Allah panggil kasar, itu Allah sebut dengan kata makhluk. Kalau seandainya Allah sebutkan hamba, berarti itu Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Nah, wahai hambaku, kata Allah. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Itulah hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya, dosa apapun itu. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampunkan kata Allah. Saya pernah judi, semuanya diampunkan kata Allah. Saya pernah narkoba, saya pernah minum, saya pernah ini, saya pernah itu. Kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Nah, lalu kalau Allah sudah ampunkan semuanya, falimal ya's, terus kenapa kita putus asa? Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup begini ya, kok setiap hari susah, kok gini, kok gitu, maka jawabannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, tenang aja. Dunia itu memang tempat keluh kesah. Kenapa begitu? Karena memang sifat dunia ini tempat berkeluh kesah. Karena dunia ini nikmatnya sedikit. Dunia ini nikmatnya sedikit, dibagi untuk rame-rame. Tapi kalau akhirat nikmatnya yang banyak, dibagi untuk sedikitan orang. Dunia itu nikmatnya kecil kata Allah, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Coba bayangin, gimana itu rebut-rebutan, sikut-sikutan. Nikmat yang kecil dibagi dengan orang yang rame-rame. Nikmat di dunia itu lebih ringan, lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Makanya kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwasannya nikmat di dunia ini hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kata Allah, jikalau engkau mau tempat yang tidak ada lagi berkeluh kesah, tidak ada lagi rasa galau, tidak ada lagi rasa risau, maka itulah di akhirat. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tempat yang tidak ada lagi kegalauan, tempat yang tidak ada lagi rasa kesedihan. Itulah dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya yaitu dengan salat. Karena kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji, mencegah kita dari perbuatan mungkar. Salat bisa membuat hati kita tenang. Salat bisa menghilangkan rasa galau, rasa risau, rasa putus asa, rasa sedih yang ada di dalam diri kita. Saya sudah sholat, saya sudah lakukan sholat, tapi hati ini masih belum tenang, masih ini, masih itu. Mungkin sholatnya belum sempurna. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh sempurnakan sholat kamu. Setelah sholat kamu itu berzikir kata Allah. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, dengan cara mengingat Allah membuat hati ini jadi tenang. Setelah sholat jangan kita langsung pergi, berzikir kepada Allah. Setelah kita berzikir, Allah bilang berdoa kepada Allah. Jangan kita menjadi hamba yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pernah terlintas di pikiran kita, apakah mungkin, apakah pasti Allah menolong saya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu pasti akan menolongmu sampai kamu menemukan jalan kebahagiaan. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana sih Allah itu menolong saya? Gimana sih meyakinkan diri saya ini kalau Allah itu pasti akan menolong saya? Maka jawabannya ada di alam yajidka yatimam fa'awa,
wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka jawabannya ada di 3 ayat ini. Gimana cara meyakinkan diri kita bahwasannya Allah akan menolong kita? Kita lihat masa lalu kita, saudara-saudaraku. Dulu kita nggak punya siapa-siapa, lalu Allah tolong kita, Allah berikan kita keluarga supaya hidup kita nggak sunyi, nggak sepi, nggak sendirian. Lalu dulu kita yang nggak punya apa-apa, lalu Allah berikan kita segalanya. Allah beri kita berkecukupan, hidup yang berkecukupan. Lalu dulu kita yang kebingungan, lalu Allah berikan ilmu kepada kita sehingga kita tidak lagi kebingungan. Ingat saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah dulu menolong kita, kenapa sekarang tidak? Karena ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu, Tuhanmu itu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah benci kepadamu.